Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Martin Ortogretia dengan NIM D1A020103. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas praktikum 5 dan 6 dengan dosen pengampu Ibu Gusmiwati. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang bunga lengkap dengan objek bunga yang diteliti adalah bunga kembang sepatu. Adapun bagian-bagian bunga kembang sepatu ialah 1. Kepala putih. Kepala putih adalah bagian fertil pada bunga di mana bakal buah dan bakal biji berada. Putih berbentuk seperti botol yang layarnya lurus dan panjang. Bagian putih yang paling ujung disebut kepala putih. Bagian putih yang paling panjang disebut tangkai putih. Sedang bagian bawah putih yang menggelembung disebut karpel, yaitu pendukung mikrospora di mana bakal buah dan bakal biji berada. Bakal biji mempunyai dua inti, yaitu sel perut atau ovum dan calon lembaga. 2. Yaitu benang sari. Bila benang sari fungsinya adalah untuk menghasilkan serbuk sari, maka kepala sari fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan serbuk sari bunga dan juga berfungsi untuk melepaskan serbuk dari sari tersebut setelah benang sari menghasilkan serbuk sari yang kemudian disimpan di dalam kepala sari. Kepala sari yang berisi serbuk sari bunga ini bila keadaannya sudah mendukung atau pas, maka akan melepaskan serbuk sari tersebut ke putih dan kemudian terjadilah penjerbukan. 3. Mahkota bunga. Daun mahkota ini memiliki warna yang mencolok dan bervariasi. Fungsi utama mahkota bunga ialah untuk memikat hewan serangga yang berperan penting dalam melakukan proses penyerbukan. Sering ditemukan dalam beberapa jenis bunga, yaitu kelenjar madu atau nektar di sekitar dasar mahkota. Beberapa jenis bunga menghasilkan bau khas yang berbeda-beda sehingga dapat mengundang serangga. 4. Kelopak bunga. Pada masa kuncup, bunga dilindungi oleh bangunan seperti daun yang berwarna hijau yang disebut dengan kelopak bunga. Ketika bunga mulai mekar, daun-daun kelopak berada di luar atau di bawah mahkota. Jadi fungsi dari kelopak ini yaitu melindungi mahkota bunga saat masih kuncup atau belum kekar. 5. Induk telur. Ovarium pada tumbuhan disebut juga bakal buah, adalah bagian dari organ kelamin betina. Induk telur berfungsi untuk melindungi bakal biji. Kemudian ada bakal biji. Bakal biji untuk melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur atau ovum. 7. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah cabang terakhir yang mendukung bunga, berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Kemudian ada bunga tasbih, termasuk bunga banjemuk dalam karangan bunga berbentuk tandan atau rekemus. Bunga muncul pada ujung batang, termasuk bunga biseksualis. Kelamin bunga terdiri dari benang sari, 4 steril, 1 fertil. Berbentuk lembaran mahkota bunga disebut stemedium. Putik berbentuk pipi, letak ovarium inferum yang terdiri dari 3 carpellum, 3 coloculus, 3 ovolum. Letak ovarium axillaris, terdapat perhiasan bunga berupa corolla 3 petal lepas, calyx 3 sepal lepas. Oke, selanjutnya kita membahas posisi bakal buah dengan objek pertama, yaitu bunga sirsak dan buah. Buah sirsak memiliki bentuk sejati berganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Buah memiliki duri sisi halus. Apabila sudah tua, daging buah berwarna putih, lembek dan berserat dengan banyak biji. Biji buah sirsak berwarna coklat, agak kehitaman dan keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat. Bunga pada tanaman sirsak berbentuk tunggal, yaitu satu bunga terdapat banyak putih sehingga dinamakan bunga bersistil majemuk. 2. Yaitu bunga jambu dan buah. Morfologi bunga jambu air termasuk ke dalam bunga lengkap, yakni terdiri atas benang sari, putih, kelopak,
dan mahkota serta tangkai bunga. Bunga jambu air memiliki simetri bunga radial. Morfologi: buah jambu air memiliki tipe buah tunggal, berdaging, dan termasuk ke dalam buah buni atau beri. Buah jambu air memiliki permukaan kulit yang licin. Jumlah buah pertandaan yang dapat diamati bersekitar 1-6 buah. Posisi buah di ujung dan ketiak, susunan buah dompolan, dan buah tunggal. Simetri bunga. Objek pertama yaitu bunga anggrek vanda. Bunga ini memiliki simetri bunga setangkup menurut dua bidang, yaitu bunga yang dapat dijadikan dua bagian yang setangkup menurut dua bidang simetri yang tegak lurus satu sama lain. Kemudian bunga flamboyan. Bunga flamboyan dengan simetri bidang yang dapat dibagi menjadi bagian bersetangkup berkali-kali dari berbagai arah oleh garis-garis lurus yang melalui sumbunya. Kemudian bunga raya. Simetri bunga pada bunga kembang sepatu atau bunga raya tergolong bersimetri banyak atau beraturan, atau polisimetri regularis atau actinomorphous. Bunganya terletak di ujung dan bakal buah terletak di dasar. Kemudian kita akan membahas rumus bunga. Yang pertama kita bahas yaitu bunga merak. Rumus bunga merak ialah K5 C5 A10 G1 dengan keterangan yaitu 5 daun kelopak, 5 daun mahkota, 10 benang sari dan putih terjadi dari sehelai buah. Kedua ada bunga tasbih. Bunga tasbih adalah bunga banci. Bunganya tidak simetris, mempunyai daun kelopak yang terpisah sebanyak 6 buah, daun mahkota ada 5 yang juga terpisah, benang sari ada 1 yang melekat pada mahkota. Ketiga, bunga anggrek bulan. Rumus bunga anggrek ini hanya memiliki satu benang sari yang subur, yaitu S1, P3, A1, dan G3. Oke, selanjutnya kita akan membahas buah semu dan sejati. Yang pertama itu ada bunga dan buah pepaya. Bunga pepaya ini merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkai. Terdapat 3 jenis bunga pada pohon pepayanya, adalah bunga jantan, betina, dan sempurna. Bunga pepaya ini memiliki warna kekuningan dan berbentuk menyerupai lonceng atau trompet. Buah pepaya merupakan jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki satu calon buah. Getah dari buah pepaya cukup banyak, ini bisa dibuktikan saat Anda mengupas buah pepaya. Namun jika sudah menua, maka buah pepaya ini akan terkurangi getahnya. Kemudian bunga dan buah jambu monyet. Bunga tanaman jambu monyet bersifat majemuk. Yang satu tumbuh di ketiak daun, sedangkan daun yang lain tumbuh di ujung tangkai dan cabang. Semua daun berbentuk malai. Begitu pula dengan mahkota bunga yang memiliki warna putih bersih jika tanaman masih muda. Akan tetapi, jika usia tanaman sudah tua, warna mahkota bunga akan berubah menjadi merah menyala. Buah jambu monyet berbentuk unik karena seperti segitiga dan berjuntai ke bawah. Warna buah yang masih muda biasanya hijau dengan tekstur bergetah dan gatal. Sedangkan kalau sudah besar, warnanya menjadi kuning dan merah dan memiliki tekstur sepat dan manis. Kemudian kita akan membahas buah tunggal, agregat, dan majemuk. Cabang dan buah mangga. Buah mangga termasuk dalam buah sejati tunggal. Ialah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih. Dapat pula tersusun dari satu atau banyak ruangan. Cabang dan buah lamtoro. Termasuk buah majemuk, yakni jika buah terbentuk dari bunga majemuk, dengan demikian buah ini berasal dari banyak bunga atau banyak bakal buah yang pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Kemudian cabang dan buah sirsa. Buah agregat adalah buah yang berkembang dari suatu bunga yang memiliki putih tunggal. Buah tersebut berkembang menjadi buah batu yang sangat kecil dan menempel satu sama lain tetapi terpisah bagi unit tersendiri dari dasar bunga yang kering melengkung berbentuk kubah.